Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya adik-adik sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya. Let's continue into page 83, still on chapter 3, story around us, on activity 12. The following text is the next part of the story about Alexa. Read the story. Nah, ini merupakan kelanjutan dari cerita dari Alexa ya. Kita mulai baca. Alexa sangat tersentuh dengan dukungan tersebut. Ia merasa lebih kuat. Felt itu merasa ya, stronger, kuat. Dia memutuskan untuk menghadapi para pembuli. Confront, menghadapi. Bullies, para pembuli. Dengan keberanian di hatinya, courage, keberanian ya, di hatinya, dan cyber ally itu pasukan cyber atau kemarin itu orang-orang yang berperang lewat dunia maya, yaitu mendukung Alexa untuk memerangi para pembuli, ada di sampingnya atau ada di sisinya. Alexa juga melaporkan perbuatan bully di media sosial ya, atau pembulian tersebut kepada pihak sekolah dan platform online seperti itu, atau yang mengurusi media sosial. Kita melaporkannya ke media sosialnya, pengurus media sosialnya, misalkan kantornya TikTok atau kantornya YouTube atau kantornya Instagram, seperti itu. Kemudian kantor dari platformnya itu kemudian mengambil tindakan, mereka mengidentifikasi para pembuli. Nah, kemudian mereka mengidentifikasi para pelaku pembuli ya, atau para pelaku perundungan. Kemudian para pelaku perundungan itu menghadapi konsekuensi atau akibat dari perilakunya. Saat berita ini mulai menyebar ya, saat hukuman bagi para pembuli menyebar, seluruh kota Cyberlandia mendukung Alexa. Pesan dukungan dan dorongan datang dari semua lini atau dari semua sudut ya, membanjiri Alexa dengan rasa memiliki dan cinta. Jadi seolah-olah warga netizen itu memiliki rasa memiliki dan sayang terhadap Alexa. Pengalaman ini mengajarkan kota tersebut pelajaran yang sangat berharga mengenai kekuatan persatuan dan empati. Terinspirasi oleh perjalanan mereka, Alexa dan pasukan cyber melanjutkan misinya untuk meningkatkan kesadaran, awareness itu kesadaran tentang perundungan di dunia maya atau perundungan cyber. Mereka menyelenggarakan atau menggalang workshop dan seminar, kemudian mengajarkan siswa dan juga orang tua mengenai tanggung jawab secara online, perilaku yang bertanggung jawab di dunia online, dan pentingnya memperlakukan orang lain dengan hormat. Dan dari itu cerita Alexa yang pemberani melawan perundungan menjadi sebuah model harapan yang menginspirasi generasi
untuk menjadi lebih baik dan lebih pengertian di dunia digital, khususnya di Cyberlandia. Nah, ini hati-hati ya, kalau berbicara, bahkan menulis itu hati-hati. Kalau di Indonesia itu sudah ada undang-undang UU ITE ya, Informasi dan Teknologi. Itu kalau kalian membuli, berkata kasar, memaki, bahkan di YouTube pun, misalkan diperkarakan, misalkan orang yang dimaki-maki itu tidak terima, memperkarakan secara pidana, itu sah ya. Pak Jul itu sering menghadapi anak-anak komentar-komentar, ya saya rasa anak-anak lah, masih kecil-kecil, jadi belum tahu yang namanya undang-undang ITE. Itu kalau misalkan saya mengajukan pidana itu bisa ya. Tapi kalau buat Pak Jul ngapain sih, buang-buang waktu saja seperti itu. Jadi nanti kalau misal diajukan, ya udah nanti di tracker, akunnya itu bisa di tracker, IP, semua akun YouTube itu ada IP address-nya. Jadi sekali kalian memaki atau menghujat atau membuli seseorang, itu bisa dengan mudahnya terdeteksi, karena semua akun itu ada alamat emailnya, itu pasti ada identitasnya. Nanti kalian mau akses internetnya dari mana, itu ada IP address-nya. Jadi sebegitu mudahnya kalau hanya masalah mau mendeteksi seperti itu, atau mengajukan pidana kepada seseorang yang melakukan pembulian. Oke, gitu ya. Kita lanjut ke activity 13. Number the sentence based on the plot in the story of Alexa. Jadi di sini kita diminta untuk mengurutkan mengenai urutan dari cerita Alexa ya. Kita bisa urutkan. Yang pertama adalah kerjaannya Pak Jul mana ya? Yang pertama adalah Alexa got support from the Cyber Ally. Ini yang pertama. Kedua, Alexa reported her problem to the platform administrator. Kemudian yang ketiga, the platform administrator punish the bullies. Kemudian yang keempat, the town united to support Alexa and anti-cyberbullying. Yang terakhir, Alexa and the Cyber Ally continue to work on fighting the cyberbullying. Nah, ini hanya sebatas untuk menyusun kalimat ya, acak menjadi satu kesatuan paragraf, seperti halnya paragraf yang sebelumnya yang menceritakan tentang kelanjutan cerita dari Alexa. Nah, kemudian di sini work in group of 4 on activity 14. Read the story about Alexa again. Complete the following table with plot of the story from part 1 to part 3. Nah, di sini kita diminta untuk menceritakan kembali seperti apa. Nah, Pak Jul sudah dibantu dengan istrinya Pak Jul ya. Tapi saya kalau suruh nulis lagi paling males. Nah, ini. Jadi kalau diminta untuk menceritakan lagi ya, A Tale of Cyberbullying. Orientation. Nah, orientasinya adalah once upon a time in a busy town named Cyberlandia, there lived a teenager named Alexa. She was a beautiful girl and kind too. She was always ready to lend and helping hand the others. Nah, complication-nya, masalahnya ya, complication.
Alexa got hurtful message and nasty comment in her social media account. She felt upset and shattered. Nah, Alexa mendapat sakit hati, ya, mendapatkan pesan yang menusuk dan komen kasar atau menjijikkan, ya, di di akun media sosialnya. Seperti itu. Dia terkejut dan juga shattered. Itu apa itu? Ini shattered, SHATTERED. Coba saya cari. Hancur. Dia merasa hancur. Kalau upset itu gundah. Nah, gundah, cemas, khawatir. Nah, kemudian the resolution itu penyelesaiannya, ya, solusinya. Alexa told Mrs. Johnson about her problem. Then Mrs. Johnson organized a school assembly to educate students about the consequence of cyberbullying. The students formed a group called Cyber Ally, which was dedicated to promote online safety and supporting victim of cyberbullying. Nah, ini sebagai contoh dari activity yang keempat. Gitu ya. Ini tulisannya istrinya Pak Jul. Ya, jadi bahasa Inggris itu biasanya Pak Jul yang mengoreksi, itu istri saya sendiri yang kebetulan juga guru bahasa Inggris. Oke, gitu ya. Saya rasa cukup. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.